Jadi kita pernah rugi itu selama 6 bulan lebih. Jadi 6 bulan sampai 8 bulan keuangan kita minus terus-terusan. Bener-bener yang tahun 2023 tuh berat banget. Karena kita sama sekali tidak melakukan PHK sama sekali. Waktu itu karyawan tuh udah hampir 20-an. Sedangkan pendapatan kita kecil, operasional kita besar banget. Jadi kita juga sambil melakukan pengembangan. Jadi otomatis selama 6 bulan itu dana yang kita kas perusahaan yang sebelum-sebelumnya ini tahun-tahun sebelumnya itu habis buat kita bertahan sama berkembang sekarang. Halo teman setia SDI, perkenalkan aku Muhammad Rizky Rakayanto, biasa dipanggil Raka. Aku pemilik Fiskinian Aquatic yang berada di lokasi Jalan Pondok Cabe Raya, depan lapangan terbang Angkatan Udara. Usaha saya bergerak di bidang ikan hias, retail penjualan ikan hias. Yang utamanya sih ikan cupang, tapi kita juga jual ikan-ikan lain seperti ikan cana, gapi, udang hias, dan ikan-ikan aquascape lainnya. Kita juga menjual berbagai macam aksesoris penunjang untuk kebutuhan ikan-ikan tersebut. Jadi latar belakangnya dulu saya sih waktu itu melakukan bisnis ini itu dari kuliah. Jadi sebelumnya ya mahasiswa, cuman sebelum itu saya juga pernah menggeluti bisnis di bidang game online gitu. Jadi buka jasa joki atau mungkin trading aja di dalam game online tersebut. Jadi kalau Fiskinian yang berdiri itu sebenarnya brandnya tersebut tuh baru jadi 2019. Tapi saya udah mulai main ikan cupang dan udah mulai dagang itu dari 2016. Jadi 2016 itu saya nggak sengaja kayak itu masih bisnis yang lain tuh. Waktu itu udah mulai bisnis di bidang perikanan. Itu namanya Triopsolongi caudatus, jadi kayak telur-telur purba gitu. Nah, cuman kurang menjanjikan bisnisnya karena marketnya sangat kecil. Nah, akhirnya nggak sengaja lewat ke tempat tukang cupang kecil banget di gang gitu. Terus kayak nanya ikan cupang, harganya ternyata cukup menarik. Waktu itu jenis ikan cupang koi itu harganya 100.000 ke atas. Di situ saya juga merasa kayak wah ini bisa nih kalau misalnya diternakin hasilnya juga bakalan dijual mahal. Kayak gitu. Jadi bisnisnya makin growth sampai 2019 kita baru nentuin nama brand yang sebelumnya namanya sudah ada Beta Indo Gallery, cuman kena banned dan kita beralih jadi Fiskinian dengan visi itu semoga bisa merambah ke ikan-ikan lain, dan alhamdulillah terjadi di tahun 2023 kita mulai merambah ke ikan-ikan lain. Kalau untuk pekerjaan sih nggak ada ya, cuman kalau untuk bisnis lain dulu tuh sempat ada selama berjalannya si Fiskinian ini, cuman lama-kelamaan juga fokusnya malahan ke sini karena ini yang bisa growth-nya lumayan cepat gitu. Jadi Fiskinian itu terkenal dengan perusahaan ikan cupang yang emang jenisnya lengkap banget ya. Mungkin kalau di ikan-ikan lain dia bisa positioningnya tuh di khusus satu jenis ikan tersebut. Misalnya ikan koki dia khusus di rancu. Tapi kalau di ikan cupang ini kita justru diusahakan selengkap-lengkapnya kalau di Fiskinian. Jadi hampir semua jenis, lebih dari 100 jenis ikan cupang itu ada di Fiskinian gitu. Jadi ini total toplesnya ini, kalau toplesnya itu kalau nggak salah 2.000 sampai 3.000. Dan botolnya juga sekitaran 3.000 sampai 4.000. Jadi total mungkin 7.000-an. Itu belum sampai yang di dalam-dalam dan yang di bawah-bawah masih ada. Ini yang cuma di sini aja. Untuk jenis yang paling laku kita dari awal berdiri itu jenis halfmoon dumbo ear atau jenis-jenis dumbo ear. Dimana itu sirip pektoralnya itu memang dumbo, jadi besar. Jadi kayak punya kuping atau punya sayap gitu di dumbonya. Karena karakter tersebut yang paling dicari sama para penghobis pemula. Kalau untuk aksesoris ikan cupangnya sendiri itu dari malah 2017. Jadi awal-awal dagang saya langsung kayak ngeliat prospek jualan pakannya, terus jualan obatnya. Cuman makin berkembang saat kita udah mulai mengarah ke corporate. Jadi udah ada tim R&D, buat tim business development buat ngembangin produk-produk tersebut. Dulu itu kan sempat cupang naik banget ya tahun 2020 sampai 2022. Itu benar-benar naiknya signifikan banget, bisa dibilang mungkin 50 kali lipat. Jadi tren ikan cupang tuh naiknya sangat-sangat signifikan, dan di situ saya nge-hire banyak orang, terus tiba-tiba daunnya juga hancur banget. Bener-bener malah lebih hancur dibanding saya pertama kali main ikan cupang.
di mana harga ikan-ikan tersebut jatuh di bawah harga 20 ribuan, 10 ribuan, kita biasa jual 100 ribuan, otomatis bisnis sangat-sangat goyang kan. Nah, gimana cara yang saya lakukan? Saya waktu itu menarik beberapa orang yang menurut saya potensial untuk saya kembangkan. Itu di bagian finance, terus bagian operation, sama bagian pengembangan bisnis. Jadi saya waktu itu langsung terjun belajar benar-benar bisnis yang sebelumnya cuma dagang. Terus akhirnya kita nge-hire tim, kita sharing saham, dan akhirnya manajemen perusahaan kebentuk banget. Jadi malah yang awal-awal pertama kali yang bisa turn back-nya Fiskinian itu waktu kita nge-hire HR. Jadi dari HR tersebut kita nge-hire yang profesional dan mulai-mulai bisa berkembang ke atas lagi gitu. Terus juga mungkin dari sisi finance-nya yang sebelumnya acak-acakan, yang cash flow-nya juga nggak pernah saya cek juga. Sekarang itu udah bener-bener kita udah ada finance-nya sendiri lagi, accounting-nya sendiri lagi. Jadi kita udah bener-bener di input semua. Kita evaluasi, kita melakukan audit juga untuk mengecek kesalahan-kesalahan yang ada. Jadi di sini stock opname juga dijalankan walaupun ikannya ribuan. Kita walaupun stok opname masih belum 100% benar, cuman kita bisa tahu stok kita jumlahnya ada berapa, kematian ikan sakit dalam 1 bulan, kita tahu semuanya. Jadi kita pernah rugi itu sama 6 bulan lebih. Jadi 6 bulan sampai 8 bulan keuangan kita minus terus-terusan. Bener-bener yang tahun 2023 tuh berat banget karena kita sama sekali tidak melakukan PHK sama sekali. Waktu itu karyawan tuh udah hampir 20-an. Sedangkan pendapatan kita kecil, operasional kita besar banget. Jadi kita juga sambil melakukan pengembangan. Jadi otomatis selama 6 bulan itu dana yang kita kas perusahaan yang sebelum-sebelumnya ini tahun-tahun sebelumnya itu habis buat kita bertahan sama berkembang sekarang. Kita benar-benar pure retail, kita masih belum merambah ke ranah distributor. Awal karir justru malahan kita ekspor ke US, Europe kayak gitu. Cuman makin kesini kita fokusnya justru retail di lokalan aja. Kalau misalnya cara bertahan, kita dari dulu untuk main harga pun juga kita yang paling bisa dibilang paling tinggi. Jadi untuk cara bertahannya kita justru pas kemarin ancur-ancuran itu ya kita terus-terus mengembangkan dari tim salesnya, kita kasih pelatihan, terus juga kita selalu ngembangin pelayanan sih. Yang paling utama itu pelayanan ke customer, karena kita melihat behavior dari si customer tersebut tuh bukan untuk membelikan. Kebanyakan customer-customer kita yang royal itu hanya untuk senang-senang, hanya untuk hiburan, untuk nonton live streaming dari kita. Selain itu juga kita juga ngembangin, melebarkan sayap kemana-mana. Misalnya contoh, kita juga untuk bertahan itu kita bikin live lebih banyak lagi. Yang sebelumnya 3, sekarang live kita total ada berapa ya? Ada sekitar 7-8 sesi. Jadi yang pasti untuk menunjang keuangan perusahaan. Kalau misalnya perawatan ikan cupang itu sebenarnya gampang banget. Jadi kita tuh cukup ganti air sama ngasih makan. Cuman kebanyakan penghobi itu kesalahannya, penghobi baru ya, itu kesalahannya ngasih makan terlalu banyak. Beda dengan ikan-ikan yang di akuarium dikasih makan terlalu banyak, cuman dia ada filtrasi. Jadi lebih aman kualitas airnya. Sedangkan ikan cupang itu nggak ada filtrasi, dia hanya cuman di toples-toples kayak di belakang ini. Jadi kita nggak boleh ada sisa makanan. Kalau misal ada sisa makanan dan nanti dia jadi jamur terus dimakan, itu ada kemungkinan dia akan sakit pencernaan. Atau kualitas airnya jadi buruk, ikannya juga jadi sakit. Warnanya bukan oranye, coklat ya. Jadi coklat itu dari daun ketapang yang menghasilkan zat tanin. Jadi zat tanin itu biasanya untuk menetralisir pH dan juga antibakteri buat si ikan. Jadi si ikan tuh jauh lebih nyaman. Awal kita mulai bisnis itu kita langsung budidaya. Itu karena aku masih sendirian dan itu posisinya cuma di kamar kos. Itu isi kamar kos semuanya styrofoam besar. Jadi justru kita memulai usaha, aku itu memulai usaha itu dari budidaya. Cuman karena kegagalan ikannya aku jual dan akhirnya di situ ngelihat kayak ada potensi, oh enaknya kita jualan aja nih daripada budidaya. Sampai berjalan sampai tahun 2023. Jadi 2023 saat lagi penurunan itu kita langsung melakukan budidaya karena biar costnya lebih murah. Nah ikan yang kita budidaya awal-awalnya itu kita hanya 10 jenis, tapi sekarang itu udah 30 jenis. Dan sekarang Fiskinian juga lagi bangun farm lagi dan meng-hire para petani. Jadi otomatis kita bakalan lebih dari 30 jenis.
Jadi Fiskinian bakalan budidaya semua jenis nih bakalan ada di Fiskinian. Kita juga ngambil dari petani lokal, kita juga ngambil dari Thailand. Jadi kalau misalnya hasil budidaya kita tuh sempet ada yang viral, jadi tetap ya indukannya kita kebanyakan ngambil dari Thailand. Kita tidak profesional dalam hal breeding, jadi kita nggak ngerti genetik dan lain-lain. Kita fokusnya itu ya udah ngambil jenis-jenis yang belum ada di Indonesia, terus kita masukin ke Indonesia dan kita breeding. Jadi otomatis ikan-ikan di Thailand itu bakalan ada di Fiskinian, bukan hasil dari import aja, tapi kita juga breeding di situ. Oke, saya Raka dari Fiskinian. Kalau misal teman-teman setia SDI mau beli ikan cupang, itu bisa ke sosial media kita. Misal di YouTube kalian cari aja live Fiskinian. Terus kalau misal di TikTok juga cari-cari aja akun Fiskinian. Terus juga ada Tokopedia, Shopee dan lain semua cari namanya Fiskinian semua. Semoga pengalaman yang sudah saya ceritakan bisa bermanfaat buat teman-teman setia SDI semuanya. Begitu aja sharing pengalaman saya. Terima kasih.